Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Alhamdulillahilladzi kataba ar-rahmata ala ibadihil muttaqin alladzina yattabi'una an-nabiyyal ummi habibana wa qurrata a'yunina wa qaidil mujahidin Nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man khata khutwatahum ila yaumiddin wa sara ala nahjihim wa iqtafa bi khutwatihim. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pak Rektor Dr. Sofyan Anip yang saya muliakan, Ustadz Syamsul Hidayat dan segenap pimpinan yang saya hormati, rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi Universitas Muhammadiyah Surakarta, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apapun yang kita rasakan di awal pagi hari ini, wabil khusus ni'matul iman wa ni'matul islam. Asbahna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Ini adalah nikmat yang luar biasa yang wajib kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus pula kampus kita ini semakin hari semakin besar karunia Allah yang dilimpahkan di kampus ini. Bahkan tadi Pak Rektor memberikan informasi akan menjadi tuan rumah muktamar ke-48. Biasanya muktamar ini akan membawa barokah yang besar bagi kita semua, dan khususnya adalah keluarga besar Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Surakarta kita ini. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jemaah sekalian yang saya muliakan, hari ini saya mengajak kita semua untuk melakukan semacam muhasabah cinta kita kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat dunia pada hari ini kehilangan keteladanan, kita butuh seorang yang menjadi prototipe bagi kehidupan kita,
di dunia dan tentunya juga menuju kehidupan di akhirat, dan satu-satunya manusia pilihan yang dijadikan model oleh Allah bagi kehidupan umat manusia secara universal adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Saudara sekalian yang saya muliakan, ketika kita menyatakan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Saudara sekalian, Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu tabaraka wa taala, beliau menyatakan cinta kepada Allah merupakan pangkal bagi cinta kita kepada siapapun. Kehormatan kita kepada guru dan orang tua kita sesungguhnya adalah manifestasi lebih jauh daripada cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena cinta atau penghormatan kepada guru dan orang tua kita merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Tauhid dan bakti kepada orang tua disejajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang saya sampaikan. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Maka ketika cinta kepada orang tua, berbakti kepada orang tua disejajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perintah agar kita memurnikan peribadatan kepadanya, maka ini berbanding lurus dengan sikap membangkang kepada orang tua, sesungguhnya juga manifestasi daripada adanya unsur kesyirikan di dalam hati dan diri kita. Demikian pula ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah secara absolut menegaskan tingginya derajat orang-orang yang berilmu dan beriman. Isyaratnya adalah kita wajib menghormati orang-orang yang beriman dan diberikan ilmu pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita menistakan orang-orang yang berilmu, orang-orang yang beriman, dan menista ilmu pengetahuan itu sendiri, sesungguhnya itu adalah manifestasi daripada pembangkangan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu saudara sekalian, ayat-ayat Allah yang terbentang di alam semesta ini merupakan tanda bagi pada eksistensi dan keberadaan serta kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah ilmu pengetahuan. Maka merendahkan eksistensi ilmu pengetahuan itu, saya ingin katakan manifestasi daripada sikap merendahkan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara semua tanda kekuasaan yang dijabarkan oleh Allah di alam semesta ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka sikap kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manifestasi tentang sikap kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Al-Imam Ibnu Taimiyah menyatakan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah pangkal dari segala cinta kita kepada siapapun dan apapun juga di alam semesta ini. Beliau menyatakan tiada cinta yang dimiliki oleh siapapun di semesta ini melebihi keagungan cinta orang-orang yang beriman terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tiada seorang pun di alam ini yang berhak dicintai secara total, secara absolut, kecuali Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sehingga suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau dengan tegas menyatakan, wahai Rasulullah, sungguh tidak ada orang yang lebih aku cintai, ya, tidak ada orang yang lebih aku cintai, ya, tidak ada sesuatu yang lebih aku cintai daripadamu wahai Rasulullah kecuali diriku sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wahai Umar, engkau belum beriman. Ketika Umar bin Khattab menyatakan mencintai Rasulullah di atas segala-galanya kecuali dirinya, Rasulullah menyatakan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu belum beriman. Lalu kemudian beliau menyatakan, wahai Rasulullah, sungguh aku mencintai engkau lebih dari segala-galanya termasuk diriku sendiri. Barulah kemudian Rasulullah menyatakan, al-an, sekarang engkau telah beriman wahai Umar ibnu Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan kita perhatikan cinta yang dimiliki oleh Umar bin Khattab ketika suatu hari beliau datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dalam keadaan santai. Mungkin bisa kita katakan beliau sedang selonjoran. Datanglah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau baru saja istirahat. Beliau beristirahat di atas tikar yang terbuat dari daun atau pelepah kurma. Terlihat betul di punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membekas tikar yang begitu keras. Lalu Umar radhiyallahu taala anhu menyatakan, wahai Rasulullah, demi Allah, aku tidak rela. Bagaimana mungkin ketika orang-orang, para pemimpin Romawi, para pemimpin Persia, yang mereka itu penuh bergelimang dengan kesyirikan dan kekufuran, istirahat di permadani yang sedemikian mewah, sementara engkau, manusia yang paling mulia di muka semesta ini, tidur di atas tikar dan kemudian membekas pada jasadmu. Demi Allah, aku tidak rela wahai Rasulullah. Lalu beliau menyatakan kepada Umar bin Khattab, wahai Umar, tidakkah engkau relakan mereka disegerakan nikmatnya oleh Allah di bumi ini, sementara kita nanti Allah berikan berlipat ganda di akhirat. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Suatu hari saudara sekalian, jemaah yang saya muliakan, Abu Sufyan ibnu Harb, beliau bertutur pengalaman hidup beliau ketika masih hidup di dalam zaman jahiliyah. Seorang sahabat, dua orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu, di antaranya juga Zaid bin Dathinah. Beliau ini tertawan. Kisah ini diceritakan oleh Sufyan ibnu Harb. Mereka tertawan oleh tentara musyrik di Mekah. Dan ketika mereka, Zaid bin Dathinah, dibawa keluar dari tanah suci untuk dieksekusi, dibunuh. Lalu kemudian tokoh-tokoh musyrik di Mekah mengatakan kepada Zaid bin Dathinah, wahai Zaid bin Dathinah,
Kami jamin keselamatan untukmu dan kami tidak mengeksekusi kamu. Tapi relakah engkau agar Muhammad, Nabi yang kau sanjung itu, menggantikan posisimu saat ini? Nyawa kamu selamat, tapi harus diganti dengan Muhammad. Beliau dengan tegas menyatakan, kalaulah hari ini Nabi Muhammad berada di dalam rumahku, kata beliau, ya, beliau berada di dalam rumahku, jangankan beliau rela untuk dibunuh, bahkan beliau digigit seekor nyamuk pun aku tidak pernah merelakan itu. Sampai kemudian Sufyan bin Harb mengatakan, waktu itu beliau adalah tokoh orang musyrik. Beliau dengan tegas menyatakan, demi Tuhan, tidak pernah kami menyaksikan bagaimana kecintaan seorang manusia terhadap manusia lainnya, terhadap pemimpinnya, melebihi daripada cinta para sahabat Nabi kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada tahun ketiga Hijriah terjadi peristiwa Uhud yang kita ketahui. Bagaimana peristiwa Uhud ini merupakan peristiwa yang sedemikian monumental, karena dalam peristiwa Uhud ini terjadi pembalasan militer atas kekalahan umat musyrik di Badar. Kita mengetahui bagaimana suasana peperangan waktu itu, penuh dengan berbagai macam intrik, termasuk juga perang psikis. Di antaranya adalah menyebarkan informasi bahwa Rasulullah SAW wafat di dalam peristiwa itu. Kabar burung atau hoax dalam bahasa kita tentang meninggalnya Rasulullah SAW di medan perang Uhud sampailah di kota Madinah. Tentu Madinah dengan Uhud adalah jarak yang tidak jauh. Semua penduduk Madinah menangis mendengarkan informasi bahwa Rasulullah SAW terbunuh di dalam peristiwa itu. Bahkan seorang sahabiat, ya, saudara sekalian, ini hadis kita dapatkan di dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Seorang sahabiat yang ketiga itu berada di di Madinah. Wanita pula, dia segera menuju ke medan perang di Uhud, dan disampaikan kepada wanita itu bahwa ayah, suami dan anaknya turut sebagai korban di perang Uhud. Dia lari ke medan perang, dan saat di medan perang dia melintasi jenazah, di antaranya adalah suami, anak dan orang tuanya. Tapi wanita tersebut tidak pernah peduli. Yang dia cari adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dikatakan kepada beliau, jenazah-jenazah itu adalah anak, suami dan kemudian orang tuamu. Dia bilang, saya tidak peduli. Mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dia tetap melaju ke depan, dan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, bagaimana keadaanmu Rasulullah? Rasulullah mengatakan, aku baik-baik saja, tapi anak, suami dan orang tua meninggal. Kata beliau, seorang wanita sahabiat, saya tidak peduli dengan mereka selama engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selamat. Sebegitunya para sahabat memperlakukan dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara sekalian yang saya muliakan, bahkan salah seorang sahabat suatu ketika, yang dikisahkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kapan kiamat itu terjadi wahai Rasulullah? Beliau kemudian bertanya, apa yang engkau siapkan untuk menghadapi hari kiamat? Sahabat tersebut menyatakan, aku rasa puasa dan sholatku tidak cukup wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi yakinlah, aku orang yang sangat mencintaimu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ketahuilah bahwa seseorang nanti pada hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Sangat sederhana apa yang dikatakan oleh seorang sahabat
di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barangkali jika dibandingkan dengan kita hari ini begitu jauh. Kita mengekspresikan berbagai macam kebaikan kita, tapi seorang sahabat hanya sanggup mengatakan, puasa dan sholat saya tidak begitu istimewa wahai Rasulullah, namun aku sangat yakin aku adalah orang yang sangat mencintaimu. Dan beliau mendapatkan balasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menyatakan, sesungguhnya nanti di hari kiamat Allah akan mengumpulkan seseorang dengan siapa yang ia cintai itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena itu pun Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu mengatakan, kami tidak lebih bahagia daripada mendengarkan sabda Rasulullah, engkau akan bersama orang yang kau cintai. Kemudian Anas bin Malik menyatakan, aku mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, maka aku berharap aku bisa bersama mereka dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama mereka meskipun amalanku tidak cukup memasukkanku ke dalam surga. Hadis riwayat Bukhari dan Tirmizi. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, mengapa Islam mensyaratkan pemeluknya untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah gerangan yang menyebabkan Rasulullah harus kita cintai di atas semua manusia sehingga mengalahkan cinta kita kepada istri kita yang telah bersusah payah melahirkan anak-anak kita, bahkan mengalahkan cinta kita kepada ibu dan bapak kita yang telah berjasa melahirkan kita? Bahkan lebih daripada itu, cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang digambarkan di dalam riwayat Umar bin Khattab melebihi daripada cinta kita terhadap diri kita sendiri. Rekan-rekan sekalian yang saya muliakan, kita semua sepakat ketika kita berjalan di malam hari, kita tidak pernah tahu. Anda lihat sekarang di medsos beredar, ada orang berjalan dalam suasana banjir, dia tidak pernah tahu apa yang ada di hadapannya. Tiba-tiba saja kita lihat ada kendaraan yang langsung terbalik karena dia tidak tahu apa yang ada di depannya. Betapa banyak kita mendengarkan berita pesawat yang kehilangan navigasi lalu hilang begitu saja dengan ratusan penumpangnya. Bagaimana kita berjalan di dalam kegelapan malam yang kita tidak tahu di situ ada binatang yang akan menerkam kita, tetapi begitu ada cahaya yang membantu kita untuk menatap dan memperhatikan semua keadaan yang di hadapan kita, maka saya katakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih daripada seorang yang menerangkan jalan bagi kehidupan kita. Saudara sekalian yang saya muliakan, dalam konteks inilah kemudian saya ingin menyampaikan perumpamaan kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaikan lampu di malam hari yang gelap, cahaya yang menerangi jalan sehingga kita bisa selamat sampai tujuan kita, bahkan lebih daripada itu. Tidak cukup sampai di situ. Jika kita mau selidiki dan meluangkan waktu untuk membaca sekelumit dari perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dada kita akan semakin bergemuruh, hati kita terasa bergejolak, menahan kesedihan yang sangat mendalam. Kita akan tersadarkan bahwa tidak akan ada lagi manusia yang cintanya kepada kita lebih daripada cintanya kepada siapapun. Ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, yang beliau sebut adalah ummati, ummati, ummati. Kita bahkan pun juga jarang ketika ada seseorang yang akan meninggal dunia sempat menyebut masing-masing anak dan cucu yang akan ditinggalkan. Berbeda betul dengan Nabiullah Yaqub alaihissalam. Ketika kematian akan menghampiri beliau, am kuntum syuhada idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Sempatlah Nabi Yaqub bertanya kepada anak-anak putra-putra beliau, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah setelah aku meninggal dunia. Saya kira di zaman modern ini jarang, bahkan kita tidak pernah mendengarkan
seseorang yang mengatakan itu. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir hayat beliau, bahkan ketika maut menjemput beliau, beliau masih mengingat kita, ummati, ummati, ummati. Beliau adalah seorang sosok yang menghadapi kesengsaraan yang sedemikian rupa, penderitaan yang luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merelakan nyawa beliau, dipasrahkan agar umatnya bisa selamat. Kita menyaksikan di awal periode Mekah, ketika pada masa itu para as-sabiqunal awwalun sedemikian terdesak dengan siksaan orang-orang musyrik, beliau kemudian tidak mau meninggalkan medan juang, tetapi para sahabat dicarikan relasi dan kemudian berhijrah ke Ethiopia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi embargo yang luar biasa. Bahkan kita dapatkan di dalam tulisan para ahli sejarah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rela makan daun-daunan kering yang tersisa di komplek tempat tinggal beliau bersama keluarganya. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demi kita umatnya, al-ummatul Muhammadiyah. Itulah yang dikatakan oleh Allah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Cinta Rasulullah kepada umatnya, empati Rasulullah kepada umatnya diabadikan di dalam sejarah dan di dalam Al-Quran yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat At-Taubah ayat 128. Maka saudara sekalian, pada hari ini mari kita merefresh kembali struktur keimanan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita segarkan keyakinan kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala, la nabiyya ba'dah. Tidak ada seorang nabi pun setelah beliau. Dalam hal ini, maka tersesatlah orang yang mengatakan, atau orang-orang atau pihak kelompok jamaah yang menyatakan ada kenabian setelah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'di, begitu penegasan beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wa ma atakum rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diperintahkan, apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari kita ambil, dan apa yang dilarang oleh beliau mari kita tinggalkan. Dalam hal ini saya ingin menyampaikan satu pesan yang sangat penting bagi umat Islam dan bagi kita semuanya. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Seringkali kita mendengar penjelasan para pimpinan kita, penjelasan para pejabat kita, bahwa umat Islam menghadapi babak baru di Indonesia yang disebut dengan proxy war. Umat Islam ke depan akan dibuat bertempur sesama mereka. Saya ingin sampaikan kepada kita semuanya, lihatlah negeri-negeri Islam yang hari ini, bahkan Arab Saudi yang kita ketahui negara yang sedemikian kuat proteksi kehidupan sosial politiknya, hari ini pun mengalami gejolak domestik yang luar biasa. Yaman terjadi peperangan, Suriah masih juga terjadi peperangan, Palestina apalagi. Anda pergi ke Asia Tengah, hampir seluruh dunia Islam saat ini berada dalam posisi yang memprihatinkan. Satu-satunya pertahanan kita di negeri ini, di dunia ini, bahkan Turki pun juga mengalami gejolak dalam ukuran-ukuran tertentu. Malaysia kita juga menghadapi sedemikian rupa. Saya kira dalam konteks populasi dunia muslim di alam semesta ini, Indonesia merupakan satu-satunya pertaruhan akhir umat Islam. Apakah kemudian Islam ini rela untuk di bumi hanguskan dari dunia ini, atau kemudian kita ingin bertahan? Dalam konteks ini saudara sekalian, saya ingin menyampaikan ayat Allah dalam surat Al Imran ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, beliau mengatakan kepada kita, tamassaku bidinillah.
Mari kita berpegang teguh dengan din Allah ini. Aset negara boleh dilega, Mas. Hari ini Anda jangan pernah senyum. Banyak para ahli menyatakan dengan dunia yang sudah tercerabut saat ini, tidak kurang dari 3.000 bahkan 30.000 profesi ke depan akan hilang begitu saja. Dan dalam konteks itu Anda tidak mendapatkan proteksi dari siapapun. Jika semua harta kekayaan sumber daya alam kita dilepas begitu saja, maka satu-satunya kekayaan kita yang tidak boleh lepas adalah apa yang disebut dengan ad-din dan akidah kita. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari menyatakan, tamassaku bidinillah alladzi amarakum bih wa ahidahu alladzi ahida ilaikum fi kitabih minal ilfati wal istima' ala kalimatil haqqi wat taslim li amrillah. Berpegang teguh kalian dengan din Allah ini. Jangan kalian bercerai-berai. Kalian harus bersatu padu di atas din Allah ini, di atas kalimat yang hak. Al-Imam Al-Qurtubi juga menyatakan demikian kepada kita, bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk terus merekatkan hati di antara umat Islam ini, bersatu padu di atas kalimat yang hak. Beliau menyatakan, fa innal furqata halakatun. Perpecah belahan adalah kebinasaan, wal jama'atu najatun. Bersatu dan berjamaah adalah satu keselamatan, kata beliau. Al-Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengingatkan kita, wahai manusia semuanya, wahai umat Islam, bersatulah kalian di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuatkanlah hidup berjamaah di antara kalian, karena itulah apa yang dimaksud oleh Allah sebagai tali dan ikatan Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang kalian benci di dalam bersatu padu sesungguhnya lebih baik daripada apa yang kalian klaim sebagai sebuah kebaikan di dalam perpecahan. Saya ulangi sekali lagi, di dalam kebersatuan kita, di dalam membangun jamaah kita, ada banyak hal yang barangkali kita tidak sukai, kita tidak cintai, tapi Ibnu Mas'ud menyatakan itu lebih baik bagi kamu daripada klaim kebaikan yang kalian maksudkan, tetapi kalian dalam suasana berpecah belah. Ya. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian, rekan-rekan mahasiswa yang saya muliakan. Namun apa yang disebut dengan berjamaah di sini, al-istima', tidaklah dimaksudkan kecuali bahwa kita bersatu berjuang untuk menegakkan apa yang disebut dengan kebenaran. Alhamdulillah, Muhammadiyah kita dieksiskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pribadi sangat yakin mengapa Muhammadiyah eksis melintas lebih daripada 1 abad. Pada saat milad 1 abad kemarin di Keraton Yogyakarta, Pak Tito Karnavian, ini sahabatnya Pak Samsul, Pak Kapolri, Sultan Ngarso Dalem, termasuk juga Pak Cahyo Kumolo, mengatakan tidak banyak organisasi massa seperti kita yang bisa menembus angka di atas 100 tahun daripada usianya. Saya pribadi sangat yakin eksistensi Muhammadiyah hari ini yang dijaga oleh Allah sedemikian rupa, pondasi utamanya adalah karena komitmen persyarikatan ini alal i'tisam bi kitabillahi wa sunnati nabihi sallallahu alaihi wasallam. Karena kokohnya pendirian persyarikatan ini untuk menegakkan ajaran Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai saya pribadi meyakini bahwa Muhammadiyah ini adalah bagian dari syiar Allah yang harus dimuliakan. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang menjunjung tinggi, mengagungkan syiar, tanda-tanda kekuasaan Allah, maka itu adalah manifestasi daripada ketakwaan hati. Saya ingin mengatakan kepada kita semua, seintens dan seistiqomah kita bermuhammadiyah,
menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar di Muhammadiyah, saya mengatakan secara yakin itu adalah manifestasi dan sebanding dengan kualitas ketakwaan yang ada di dalam hati kita masing-masing, dengan keyakinan bahwa apa yang disebut dengan Al-Muhammadiyah adalah syiar dan tanda atau simbol keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i menyatakan bahwa apa yang disebut dengan persatuan umat Islam tidak boleh lengah. Persatuan badan, persatuan fisik, bukanlah itu yang dimaksudkan di dalam syariat kita. Persatuan yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, al-maqsud wal mu'tabar al-ijtima'u ala ta'atillah. Kita saling menopang, kita saling bersatu, kita saling berjamaah dalam rangka menegakkan ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal ijtima' 'alal haq, termasuk juga bersatu menegakkan kebenaran. Abdullah bin Mas'ud ketika beliau ditanya oleh sahabat, "Mas siratul mustaqim?" Apa yang dimaksud dengan siratul mustaqim? Seringkali umat Islam menyatakan as-sirat al-mustaqim, jalan yang lurus. Beliau menyatakan, tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi tariqin fi adnah wa tarafuhu fil jannah. Rasulullah meninggalkan kami di atas satu jalan. Di ujung jalan ini Rasulullah meninggalkan kami, di pangkal jalan ini Rasulullah meninggalkan kami, dan ujung daripada jalan itu adalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara kata Abdullah bin Mas'ud, di sebelah kanan, di sebelah kiri terdapat kuda-kuda yang sedemikian bagus. Di situ ada banyak orang menyeru. Barang siapa yang memenuhi seruan orang-orang yang ke kanan dan ke kiri, maka dia tidak akan pernah sampai kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu pula saudara sekalian, ketika Allah menyatakan fattabi'uhu wa la tattabi'us subul, ikuti jalan yang lurus itu, jangan kalian ikuti jalan-jalan yang menyimpang. Al-Imam Ibnu Katsir menyatakan innama wahhada sabilahu, Allah menjadikan jalannya itu adalah tunggal, tidak berbilang. Mengapa? Karena kebenaran itu adalah satu, tidak berbilang. Wa jamma'as subul litafarruqiha wa tasa'ubiha. Sementara jalan-jalan yang melenceng dari jalan Islam ini digunakan bentuk jamak atau plural, karena memang jalan kesesatan itu berbilang dan beragam. Jadi saudara sekalian, saya katakan dalam konteks kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari kita tegakkan apa yang saya sampaikan tadi, al-i'tisam bi kitabillahi wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu kita meyakini wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak ada satu kata-kata pun yang terucap dari lisan Rasulullah kecuali itu adalah wahyu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man yuti'ir rasul faqad ata Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menghadapi defisit moralitas bangsa saat ini, kita tidak akan pernah merasa puas hati jika keteladanan Anda cari barangkali kepada para pemimpin, tapi carilah keteladanan dari orang yang tidak pernah mengecewakan Anda. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Diberikan garansi dan jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang makhluk Allah yang berada di atas akhlak yang demikian agung. Karenanya kemudian beliaulah menjadi prototipe dan model bagi kehidupan kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Terakhir saudara sekalian, agar kita juga sering menyebut-nyebut beliau, tentu di dalam menyampaikan selawat dan salam kepada beliau. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Barang siapa menyampaikan selawat kepada Rasulullah satu kali saja, maka Allah akan membalas selawat itu 10 kali. Saudara sekalian, Anda silahkan mengecek masing-masing siapa yang Anda suka, siapa yang menjadi
fans, Anda ngefans kepada siapa, Anda punya Instagram, Anda punya Facebook dan seterusnya. Coba lihat status itu. Berapa kali Anda menyebut orang yang Anda kagumi? Pertanyaan saya, berapa kali saudara menyebut Allahumma sholli ala Muhammad? Padahal beliaulah orang yang menyelamatkan kita dari kegelapan hidup ini menuju kehidupan yang terang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wa sallallahu ala nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.